Sisi lain bulan. Tidak, saya tidak berbicara tentang lagu terkenal dari Pink Floyd. Meskipun lagu itu luar biasa, saya mengacu pada sisi yang tersembunyi dan nyata dari satelit alami kita. Ketika Anda mengamati langit malam, atau bahkan dini hari, Anda menyadari bahwa bulan muncul dengan fase yang berbeda-beda, sabit, memudar, atau purnama, tetapi selalu menampilkan wajah yang sama. Sisi sebaliknya tetap tak terlihat oleh kita di bumi, sehingga dijuluki sebagai sisi gelap. Banyak orang percaya bahwa daerah ini tidak pernah menerima sinar matahari, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Yang terjadi adalah, sementara bulan mengorbit planet kita, ia juga berputar pada porosnya dengan kecepatan yang sama, sebuah fenomena yang disebut rotasi sinkron. Karena itu, hanya satu belahan yang menghadap ke kita, meskipun matahari menyinari seluruh permukaannya sepanjang siklus orbit. Ada juga makna lain dari ungkapan ini. Dalam misi luar angkasa, sisi gelap bulan sepenuhnya memblokir komunikasi dengan bumi, menciptakan zona kesunyian bagi wahana antariksa dan astronot. Jadi, jika Anda ingin menggunakan istilah ini dengan benar, selain menyebut Pink Floyd, sekarang Anda sudah tahu, berbicara tentang jarak. Jika Anda belum tahu, bulan mempertahankan orbitnya mengelilingi bumi karena gaya gravitasi yang diberikan oleh planet kita. Objek yang lebih besar dan padat memiliki tarikan gravitasi yang lebih kuat, dan itulah mengapa bulan tetap terikat pada jalurnya di sekitar kita. Namun, sesuatu yang menarik dan agak mengkhawatirkan sedang terjadi. Bulan perlahan menjauh dari kita. Bagaimana mungkin? Semuanya bermuara pada gravitasi. Meskipun bumi memiliki gaya gravitasi yang jauh lebih kuat, bulan memiliki sekitar 1/6 gravitasi kita, dan dinamika inilah yang menyebabkan ia perlahan menjauh. Ini tidak berarti bahwa gaya gravitasi bulan tidak relevan. Sebaliknya, pada kenyataannya, tarikan bulan secara bertahap mengurangi kecepatan rotasi bumi, sementara pengaruh sebaliknya dari planet kita memperluas orbit bulan. Interaksi ini mengakibatkan jarak bulan yang semakin menjauh, yang bergerak sekitar 4 cm per tahun. Sebelum kekhawatiran melanda, perlu ditekankan bahwa 4 cm setara dengan kurang dari 3 inci, dan bahkan dalam 1 dekade, dampaknya minimal. Namun, dalam jangka panjang, jarak ini bisa menjadi signifikan. Bulan memiliki pengaruh langsung terhadap pasang surut dan arus laut. Setiap perubahan dalam orbit idealnya dapat memicu efek yang terasa di bumi. Untungnya, untuk waktu yang cukup lama, tidak akan ada alasan untuk khawatir. Bulan juga berfungsi sebagai makam bagi seorang manusia. Ketika kita merenungkan satelit alami kita, jelas bahwa karena tidak berpenghuni, ruangnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai tempat peristirahatan terakhir, gagasan yang pernah dipertimbangkan oleh beberapa lembaga pemerintah di masa tertentu. Tentu ini belum terwujud. Meski demikian, ada satu kasus yang menonjol. Astronom dan geolog ternama Dr. Eugene Shoemaker. Untuk memperjelas, dia tidak meninggal di bulan, tetapi abunya diangkut oleh wahana antariksa yang diluncurkan pada 1998. Pada 1999, pesawat tersebut mencapai permukaan bulan, menghamburkan sisa-sisanya, atau lebih tepatnya, sengaja menabrak permukaan. Siapa sangka? Bukan, variasi suhu di sana sangat ekstrem. Jika dibandingkan dengan bumi, di mana berbagai wilayah, termasuk lautan, menunjukkan fluktuasi suhu yang signifikan, bulan bahkan lebih tidak terduga. Semua bervariasi tergantung pada wilayah dan intensitas sinar matahari. Bulan, meskipun tidak memiliki atmosfer seperti yang kita kenal, menunjukkan ekstrem suhu yang mengesankan ketika diukur. Di khatulistiwa bulan, misalnya, suhu bisa berfluktuasi antara 280 degree 172 selama malam dan mencapai 260 degree 127 degree di bawah sinar matahari langsung. Amplitudo termal yang ekstrem ini menjelaskan mengapa pakaian antariksa termoregulasi digunakan oleh astronot dalam perjalanan bulan mereka. Selama gerhana, hanya dalam 90 menit, permukaan bulan bisa mengalami penurunan suhu drastis hingga 500 derajat. Fenomena yang tidak terjadi di planet kita selama berabad-abad. Karakteristik unik ini menegaskan betapa satelit alami kita berbeda dari bumi. Meskipun ada hipotesis yang menyatakan bahwa bulan berasal dari planet kita, teori tentang pembentukannya dan alam semesta tetap kontroversial. Apakah ini hasil dari kebetulan kosmik atau karya kecerdasan yang lebih tinggi? Pendapat berbeda-beda, tetapi misteri tentang asal-usul bulan tetap ada, karena kita tidak memiliki jawaban pasti. Teori yang paling diterima mengusulkan bahwa bulan terbentuk dari tabrakan dahsyat dengan bumi purba. Di masa lalu yang sangat jauh, sebelum kehidupan muncul, sebuah meteorit raksasa menabrak planet kita, melontarkan sebagian materinya keluar angkasa. Puing-puing kosmik ini tertangkap oleh gravitasi bumi, kemudian menyatu membentuk bulan. Bukti yang mendukung hipotesis
analisis ini, termasuk analisis batuan bulan yang dibawa oleh misi Apollo, yang mengungkap isotop oksigen identik dengan yang ditemukan di planet kita. Betapa kebetulan yang luar biasa, bukan? Saya setuju. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang asal-usul bulan. Khususnya, bagaimana satelit alami kita mendapatkan bentuknya yang bulat sempurna, dan dari wilayah mana di bumi fragmen yang membentuk bulan berasal. Penjelasan yang paling masuk akal menunjukkan bahwa ia berasal dari area yang kemudian berubah menjadi samudera dalam. Tetapi ini masih belum pasti. Berbagai teori mencoba menjelaskan pembentukan bulan, tetapi yang satu ini tanpa diragukan lagi merupakan salah satu yang paling menarik bagi komunitas ilmiah. Bulan memiliki siklus hidrologi yang unik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, variasi suhu di sana sangat ekstrim, berubah drastis tergantung posisi dan waktu siang. Fenomena ini menghasilkan perilaku air yang aneh. Ya, ada air di bulan. Sama seperti di Mars, air berada dalam keadaan padat. Kami telah mendeteksi lapisan es bulan sejak lama. Namun ketika kami berhasil menganalisisnya pada tahun 2009, kami menemukan sesuatu yang mengejutkan. Selama bagian tertentu siang hari, air tetap membeku. Ketika permukaan menghangat, es mencair dan menguap naik ke eksosfer bulan. Di sana, molekul-molekul ini bergerak melintasi satelit hingga ketika suhu turun, mereka mengembun dan kembali ke permukaan, membeku kembali. Pada dasarnya, ini adalah proses yang mirip dengan siklus air di bumi, dengan perbedaan bahwa fluktuasi suhu jauh lebih intens. Menariknya, ini bisa menjadi keuntungan. Air bulan mungkin berharga untuk koloni masa depan, dan kendaraan eksplorasi bisa menggunakannya untuk memproduksi bahan bakar roket. Dalam budaya populer, bulan menginspirasi baik nama-nama eksentrik maupun kepercayaan takhayul. Ketakutan terhadap bulan purnama tidak hanya berasal dari cahayanya yang terang di langit malam. Selama berabad-abad, banyak budaya percaya bahwa satelit kita memiliki kekuatan mistis selama fase ini. Dan tidak, ini bukan hanya tentang legenda manusia serigala. Sejak zaman abad pertengahan, ada catatan tentang perilaku tidak biasa dan gangguan psikologis yang dikaitkan dengan bulan purnama. Hubungan ini begitu kuat sehingga melahirkan istilah khusus untuk menggambarkan mereka yang menunjukkan karakteristik tersebut pada periode ini. Lunatik, ya? Benar, kata tersebut berasal langsung dari pengaruh lunar. Aku ragu bulan akan menghargai dikaitkan dengan istilah yang merendahkan, tetapi manusia terus berjalan. Selain itu, umum untuk memantau peristiwa seperti kematian, kelahiran, dan fenomena lainnya selama malam bulan purnama, hanya untuk membandingkan apakah ada variasi signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Superbulan. Jika kamu merasa bulan purnama mengganggu, tanyakan pada seorang nelayan. Mereka tahu betul ketakutan yang bisa ditimbulkan oleh fase bulan tertentu. Superbulan bukanlah penampakan ajaib dari bulan kedua di langit, melainkan tahap orbitnya. Sekali lagi, ia mendekat, lebih dekat ke bumi daripada dalam beberapa dekade. Mengapa ini menarik? Sama seperti banyak yang takut pada bulan biasa, superbulan memicu kekhawatiran akan dampak negatif pada planet. Dan kali ini, dengan alasan yang tepat, kedekatannya memberikan pengaruh yang intens pada pasang surut dan arus laut. Dalam sebuah episode Deadliest Catch, armada penangkapan ikan dihancurkan oleh superbulan, dan seorang awak hampir tewas setelah terlempar ke laut secara tidak sengaja saat superbulan mendominasi langit. Detail mengerikan, kapten kapal baru saja bercanda tentang superbulan tak lama sebelum kecelakaan itu. Ide yang buruk, gempa bulan. Anda pikir hanya bumi yang bisa bergetar? Ternyata Anda salah. Satelit alami kita juga menunjukkan aktivitas seismik yang dikenal sebagai moonquakes. Yang menarik adalah bahwa getaran bulan ini justru disebabkan oleh pengaruh gravitasi bumi terhadap bulan. Maaf ya, bulan. Perbedaan krusial terletak pada durasinya. Meskipun kurang intens dibandingkan gempa bumi, gempa bulan bertahan jauh lebih lama. Di bumi, getaran hanya berlangsung beberapa menit, sedangkan di bulan bisa lebih dari 30 menit. Jujur saja, ini bukan pertukaran yang baik. Bulan penuh dengan puing. Tapi sebelum Anda mulai memikirkan kampanye pembersihan bulan, mari kita pahami konteksnya. Tenang, ada penjelasannya. Semua sampah bulan ini merupakan hasil dari berbagai misi luar angkasa yang dilakukan di satelit, baik robotik maupun manusia. Selama misi bersejarah Apollo 11, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin harus mengurangi berat pesawat dengan membuang peralatan. Misi berikutnya mengulangi prosedur yang sama. Setiap gram sangat berarti dalam pesawat ruang angkasa ini. Ngomong-ngomong, modul bulan, kendaraan eksplorasi, penyelidikan, dan peralatan lainnya ditinggalkan di permukaan karena membawanya kembali akan membahayakan kru. Ada juga benda-benda yang sengaja ditinggalkan, seperti bendera Al-Israel
jelas, dan retroreflektor yang membantu pengiriman data ilmiah ke bumi. Bayangan bulan lebih intens. Jika Anda bertanya-tanya bagaimana hal ini mungkin terjadi, mengingat baik bulan maupun bumi diterangi oleh matahari yang sama, penjelasannya sederhana. Bumi memiliki atmosfer, tidak seperti bulan. Atmosfer kita melindungi kita, tetapi juga menyebarkan cahaya matahari, mengubah persepsi kita tentang warna. Itulah mengapa banyak orang melihat matahari sebagai kuning, padahal sebenarnya berwarna putih. Sementara itu, bulan yang tidak memiliki atmosfer menerima cahaya matahari lebih langsung. Hal ini membuat bayangannya lebih dalam dan jelas, mengambil warna hitam yang lebih mutlak dibandingkan dengan yang kita lihat di sini. Debu bulan bisa mematikan, dan ini bukanlah berlebihan. Ini adalah pelajaran yang dipelajari dengan cara terburuk. Meskipun ada kesamaan antara bumi dan bulan, salah satu perbedaan utamanya terletak pada tekstur tanahnya. Di bumi, air melunakkan partikel, membuatnya tidak berbahaya. Namun di bulan, tanpa atmosfer untuk mengikisnya, partikel-partikel ini sangat tajam. Begitu tajamnya sehingga para astronot melaporkan kepada NASA bagaimana debu bulan merusak pakaian antariksa mereka, bahkan menggores kaca helm. Harrison Schmitt dari misi Apollo 17 tidak sengaja menghirup sedikit debu ini saat kembali ke modul bulan, dan hasilnya hampir fatal. Dia mengalami reaksi parah, mirip dengan demam jerami bulan. Studi selanjutnya mengkonfirmasi bahwa debu bulan mampu menghancurkan sel paru-paru dan otak. Amerika Serikat pernah mempertimbangkan untuk meledakkan bulan. Betapa saya ingin menyaksikan rapat itu. Aku membayangkan dialog ini. Bagaimana jika kita meledakkan bulan? Ya, meski terdengar mustahil, hal ini serius dibahas pada tahun 1950-an. Di puncak Perang Dingin, ACS tertinggal dari Uni Soviet di hampir semua front penting. Dalam konteks itu, menunjukkan kekuatan terdengar lebih menarik daripada mengakui superioritas Rusia. Tak lama setelah pengembangan senjata nuklir, muncul ide untuk menggunakannya di bulan, hanya untuk membuktikan kepada Soviet siapa yang berkuasa. Dijuluki Project A-119, rencana ini sering digambarkan hanya sebagai latihan teoritis, tapi benarkah hanya itu? Fenomena cahaya sementara. Ini adalah beberapa misteri paling menarik dan tak terjelaskan di permukaan bulan. Ditandai dengan kilatan tiba-tiba dan intens, peristiwa ini hanya berlangsung sekejap, tetapi membuat para ilmuwan penasaran selama berabad-abad. Meski teknologi telah maju, baru belakangan ini kita bisa merekam gambar dan data akurat untuk dianalisis. Asal-usul kilatan ini masih jadi teka-teki. Hipotesis paling umum menyebutkan bahwa itu disebabkan oleh dampak meteorit yang melepaskan energi cahaya saat menabrak bulan. Namun, beberapa kilatan tampaknya terjadi tanpa hubungan dengan tabrakan kosmik, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ada petunjuk yang menunjuk pada kemungkinan lain dari peristiwa ini. Hipotesis alternatif mengusulkan bahwa pelepasan listrik menghasilkan kilatan di atmosfer tipis bulan. Menyelidiki fenomena cahaya yang singkat ini sangat penting untuk memperluas pengetahuan kita tentang bulan dan kosmos. Selain itu, kejadian seperti ini mungkin signifikan untuk pendudukan dan eksplorasi bulan di masa depan, meski tetap diselimuti misteri. Para ilmuwan, bagaimanapun, terus maju dalam penelitian mereka, didorong oleh kemajuan teknologi yang konstan. Eksplorasi luar angkasa. Eksosfer bulan. Meskipun terdengar luar biasa, bulan memiliki eksosfer, lapisan atmosfer terluarnya, yang terletak sekitar 1000 km di atas permukaan. Berbeda dengan bumi, eksosfer ini sangat tipis, terbentuk terutama dari partikel bermuatan listrik, ion dan elektron. Lingkungan bulan ini tidak ramah, terus-menerus dibombardir oleh radiasi dan angin matahari yang mengubah komposisi dan perilakunya. Partikel-partikel eksosfer muncul dari interaksi antara bulan dan kekuatan kosmik tersebut. Wilayah ini menimbulkan minat ilmiah yang besar, karena studinya dapat mengungkap pemahaman baru tentang hubungan bulan dengan luar angkasa, serta atmosfer benda langit lainnya. Selain itu, eksosfer bulan mungkin relevan untuk misi kolonisasi dan eksplorasi di masa depan. Misi LADEE, Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer, yang diluncurkan oleh NASA pada 2013, didedikasikan untuk menyelidiki lapisan atmosfer ini dan lingkungan bulan. LADEE dirancang khusus untuk menganalisis eksosfer dan debu di permukaan bulan. Informasi yang diperoleh dari misi LADEE berkontribusi signifikan dalam memahami perannya dalam eksplorasi luar angkasa dan sejarah vulkanik bulan. Meskipun aktivitas vulkanik di bulan dianggap telah punah, ada bukti bahwa satelit kita ini pernah jauh lebih dinamis. Diperkirakan proses vulkanik ini dimulai sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Tidak lama setelah bulan terbentuk, masih di awal masa pembentukannya, ia mengalami pemboman intens oleh meteorit dan objek luar angkasa lainnya. Panas yang dihasilkan oleh dampak ini begitu hebat sehingga melelehkan sebagian interiornya, memungkinkan pelepasan lava dan gas vulkanik. Meskipun sebagian
sebagian besar vulkanisme bulan berakhir sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, bekas-bekasnya tetap terlihat, seperti kawah tumbukan yang dikelilingi oleh jejak material vulkanik. Analisis gas yang terperangkap dalam batuan bulan menunjukkan bahwa beberapa gunung berapi mungkin tetap aktif hingga sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu. Berbeda dengan gunung berapi di bumi, gunung berapi di bulan tidak berbentuk kerucut atau melepaskan abu, melainkan tampak lebih datar. Lava yang mengalir dari gunung berapi ini pada masa lalu menyebar ke area yang luas, menutupi ribuan kilometer. Perbedaan lain yang mencolok adalah ukurannya. Gunung berapi bulan jauh lebih besar daripada yang ada di bumi, karena tidak mengalami erosi akibat air atau atmosfer. Bulan juga tidak memiliki medan magnet sendiri, berbeda dengan planet kita. Di bumi, medan magnet ini dihasilkan oleh pergerakan besi cair di inti luar, menciptakan arus listrik yang menghasilkan magnetisme. Sementara itu, bulan tidak memiliki inti cair yang mampu menopang medan magnet. Sebaliknya, bulan terbungkus oleh medan magnet bumi yang membentang ke arahnya, membentuk semacam ekor magnetik. Fenomena ini terjadi akibat interaksi antara angin matahari dan medan magnet bumi, menciptakan wilayah pengaruh yang dikenal sebagai magnetosfer. Magnetosfer bumi melampaui orbit bulan, mencakup bulan dalam jangkauannya. Kurangnya medan magnet sendiri membawa implikasi yang signifikan. Permukaan bulan tidak terlindungi dari angin matahari yang dapat mengikis dan mengubah komposisinya seiring waktu. Kedua, tidak adanya medan magnet menyebabkan bulan tidak mempertahankan atmosfer yang substansial, mengingat medan magnet sangat penting untuk menahan gas di sekitar benda langit. Tanpa perlindungan ini, angin matahari dengan mudah menghilangkan elemen-elemen atmosfer. Helium-3. Helium-3 adalah isotop helium yang dianggap sebagai bahan bakar sempurna untuk fusi nuklir. Berbeda dengan fisi nuklir yang menghasilkan limbah radioaktif, fusi menawarkan alternatif energi yang lebih berkelanjutan. Helium-3 menonjol karena tidak melepaskan neutron selama prosesnya, meminimalkan radioaktivitas dan memudahkan penanganan produk sampingan. Diperkirakan bahwa bulan menyimpan jumlah isotop ini dalam jumlah besar, terdeposit di permukaannya selama berabad-abad oleh aksi konstan angin matahari. Di bulan, helium-3 hadir dalam proporsi 5 hingga 10 bagian per triliun, dengan total sekitar 1,1 juta ton. Ekstraksinya bisa menjadi solusi yang layak dan ramah lingkungan untuk memasok reaktor fusi. Namun teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengangkut material ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan investasi yang besar. Kendala lainnya adalah tidak adanya pasar yang mapan untuk helium-3 yang membuat eksplorasinya di bulan menjadi ketidakpastian ekonomi. Meski demikian, pemerintah dan korporasi telah menunjukkan minat yang meningkat terhadap satelit alami bumi ini sebagai sumber energi bersih yang potensial. Pemanfaatan sumber daya bulan, termasuk helium-3, bisa menjadi penentu bagi masa depan matriks energi berkelanjutan. Pada tahun 2009, NASA merilis informasi dari pesawat LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, yang mendeteksi peristiwa bernama gelombang pasang dingin di permukaan bulan. Peristiwa ini terjadi ketika suhu permukaan bulan mengalami perubahan drastis dalam satu malam bulan. Karena satelit alami kita tidak memiliki atmosfer untuk menyimpan panas, permukaannya mengalami fluktuasi termal yang ekstrim sepanjang malam bulan, yang setara dengan sekitar 14 hari bumi. Dalam kondisi ini, termometer dapat mencatat suhu yang luar biasa dingin, mencapai 170 di permukaan. Pada periode siang hari di bulan, yang setara dengan 2 minggu di bumi, nilai termal dapat melebihi 100 derajat positif. Namun, informasi yang dikumpulkan oleh wahana LRO mengungkapkan bahwa suhu ini dapat mengalami perubahan drastis dalam hitungan jam selama malam hari di bulan. Keunikan ini dijelaskan oleh keberadaan kawah dan elevasi yang menghalangi sinar matahari, menciptakan zona bayangan dengan pendinginan yang dipercepat. Area-area yang teduh ini mengalami peningkatan suhu secara tiba-tiba ketika sinar matahari kembali setelah periode malam yang panjang. Transisi cepat antara suhu ekstrim ini dapat menyebabkan retakan dan pecahnya kerak bulan, menciptakan fenomena yang dapat disamakan dengan pasang termal. Pasang dingin. Bulan ini mengungkapkan kekayaan dan kompleksitas proses geologis aktif di sistem planet kita. Meskipun terlihat statis dan tanpa kehidupan, bulan ternyata merupakan dunia yang dinamis dan menarik, penuh dengan teka-teki dan kejadian unik. Kawanan meteoroid. Bulan sering mengalami benturan meteoroid, seperti halnya semua benda langit di tata surya kita. Fragmen batuan yang melintasi kosmos ini dapat menabrak permukaan bulan, membentuk kawah dan bekas luka di permukaannya. Selain tabrakan yang terisolasi, terjadi juga kawanan meteoroid di bulan. Ini merupakan kelompok fragmen-fragmen yang bergerak bersama-sama, meningkatkan kemungkinan dampak
tampak pada satelit tersebut. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti tarikan gravitasi bumi, pengaruh benda langit lainnya, atau keberadaan asteroid dekat orbit bumi. Kawanan ini dapat bertahan selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu dengan kepadatan yang cukup untuk direkam oleh peralatan ilmiah yang mengorbit di sekitar bulan. Tabrakan meteoroid mengungkap data penting tentang komposisi bulan dan dinamika tabrakan di tata surya. Studi tentang pengelompokan ini juga dapat berkontribusi pada eksplorasi ruang angkasa dan keamanan astronot dalam ekspedisi masa depan ke permukaan bulan. Craters interior, depresi bulan. Depresi mewakili formasi geologis yang unik di bulan. Ini adalah kawah yang dalam dan padat, tanpa tepi yang tinggi seperti kawah konvensional. Sebaliknya, mereka memiliki dasar yang datar dengan cekungan di tengah. Struktur ini muncul ketika atap terowongan lava bawah tanah runtuh, menciptakan pembukaan di permukaan. Spekulasi menyebutkan bahwa terowongan vulkanik ini berasal dari zaman dahulu, selama periode ketika bulan menunjukkan aktivitas geologis dan vulkanik yang intens. Karena ukurannya yang sederhana dan topografi yang datar, formasi seperti ini sulit diidentifikasi dari planet kita. Deteksi pertamanya terjadi pada tahun 2009 melalui wahana Lunar Reconnaissance Orbiter milik NASA. Analisis struktur-struktur ini dapat mengungkap data penting tentang pembentukan dan perkembangan bulan. Konsentrasi rongga-rongga ini di zona dengan sejarah vulkanik menunjukkan bahwa bulan mempertahankan aktivitas geologis yang berkepanjangan. Selain itu, lokasi-lokasi ini mungkin memainkan peran penting dalam ekspedisi masa depan ke satelit tersebut. Kawah tertentu dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan alami bagi astronot dan instrumen, melindungi mereka dari radiasi dan fluktuasi termal ekstrem di permukaan. Mereka juga merupakan peluang untuk menyelidiki galeri bawah tanah dan menganalisis komposisi serta arsitektur internal bulan. Batu-batu bulan di bumi. Material-material ini sangat menarik minat komunitas ilmiah karena mengandung catatan penting tentang evolusi bulan dan tata surya. Setelah Apollo 11 membawa sampel pertama pada tahun 1969, sekitar 382 kg batuan dan regolit bulan telah dikumpulkan. Namun, batuan yang dikumpulkan oleh astronot bukan satu-satunya yang berasal dari bulan. Pada tahun 1979, di Antartika, meteorit bulan pertama diidentifikasi, diberi nama Yamato 1791-1997. Meteorit tersebut, atau lunite, terdiri dari fragmen yang terlempar dari bulan akibat tumbukan kosmik yang kemudian mencapai bumi setelah mengembara di ruang angkasa. Sampai saat ini, belum ada kawah bulan spesifik yang dikonfirmasi sebagai asal pasti meteorit bulan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meteorit SE Alhammer 169 mungkin berasal dari kawah Lund dengan diameter 20 km, terletak di belahan selatan bulan. Meteorit ini sangat berharga bagi sains karena memungkinkan analisis komposisi kimia dan meteorologis bulan tanpa memerlukan misi berawak atau penyelidikan luar angkasa. Meteorit bulan juga membantu para peneliti memvalidasi usia dan evolusi geologi satelit alami kita. Lebih dari 300 spesimen telah ditemukan di bumi dengan berat mulai dari beberapa gram hingga melebihi 18 kg. Sebagian besar ditemukan di gurun seperti Sahara dan Antartika, di mana mereka menonjol karena warna gelap dan ukuran yang relatif besar dibandingkan dengan meteorit lainnya. Dikenal sebagai Earthlight atau cahaya bumi, fenomena ini terjadi ketika sinar matahari yang dipantulkan oleh bumi mencapai permukaan bulan. Hal ini terjadi ketika planet kita sepenuhnya diterangi dan bulan berada dalam fase baru. Hasilnya adalah cahaya redup yang terlihat di sisi gelap bulan, meskipun tidak signifikan dalam hal pencahayaan karena jauh lebih lemah daripada sinar matahari langsung. Cahaya bumi menarik minat para astronom karena membantu mengukur reflektivitas permukaan bulan. Menariknya, astronot dalam misi bulan dapat menggunakan fenomena ini untuk navigasi. Dengan menganalisis intensitas dan posisi cahaya bumi, mereka dapat menentukan lokasi mereka di permukaan bulan dengan lebih akurat. Sedikit yang tahu, tetapi bulan memiliki ekor debu yang hampir tak terlihat. Struktur redup ini yang mengikuti orbit bulan menyerupai ekor komet namun dengan kepadatan yang sangat rendah, terbentuk dari partikel dan gas yang terlempar dari permukaan akibat tekanan radiasi matahari. Karakteristik ini tetap menjadi tantangan untuk pengamatan langsung. Jejak partikel bulan ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada permukaan bulan karena debu dan fragmen kecil dapat mengubah komposisi kimianya dan memengaruhi sifat reflektifnya. Lebih dari itu, fenomena ini membawa konsekuensi penting bagi misi berawak dan robotik ke satelit kita. Debu bulan menimbulkan risiko bagi kesehatan para penjelajah luar angkasa dan dapat
mengganggu kinerja sistem elektronik dan filter udara. Meskipun keberadaannya telah diprediksi secara teoritis selama beberapa dekade, pengamatan langsung ekor partikel ini selalu menghadapi kesulitan karena kehalusannya yang ekstrem dan gangguan yang disebabkan oleh radiasi matahari serta cahaya yang dipantulkan dari bumi. Namun, berkat teleskop modern yang digunakan dalam penelitian NASA, kemajuan penting diantisipasi dalam identifikasi dan analisis jejak debu bulan ini dalam beberapa tahun mendatang. Satelit alami kita mengeluarkan aroma khas seperti bubuk mesiu yang meledak. Meskipun banyak yang membayangkan bulan sebagai lingkungan yang sepenuhnya inert, berbagai karakteristik bulan terus menantang ekspektasi kita. Di antara keunikan tersebut adalah aromanya yang khas, yang dibandingkan oleh astronot dengan bau bubuk mesiu yang terbakar. Karakteristik mengejutkan ini berasal langsung dari kimia permukaan bulan. Tidak adanya atmosfer berarti paparan langsung ke ruang hampa dan radiasi kosmik. Kondisi ini mendorong oksidasi elemen seperti besi dan titanium, menghasilkan senyawa seperti oksida besi dan titanium dioksida. Ketika sampel tanah bulan dibawa ke bumi, kontak dengan atmosfer kita melepaskan gas yang mereproduksi aroma khas bubuk mesiu terbakar tersebut, hasil dari reaksi kimia yang dipicu oleh perubahan lingkungan. Bulan menyimpan misteri yang menarik, seperti aromanya yang unik, yang masih menantang pemahaman kita. Seiring dengan kemajuan eksplorasi kosmik, kita pasti akan mengungkap lebih banyak rahasia tentang satelit alami kita. Satu-satunya benda langit selain bumi yang dikunjungi manusia, bulan tetap menjadi tonggak yang unik di tata surya kita. Pencapaian luar biasa dalam sejarah eksplorasi luar angkasa, yang dimulai dengan pendaratan NASA pada tahun 1959 dan berlanjut hingga 1972, meninggalkan warisan yang abadi. Meskipun hanya segelintir orang yang beruntung pernah berjalan di permukaan bulan, nilai ilmiah dari ekspedisi ini tak ternilai. Misi berawak memungkinkan pengumpulan informasi berharga dan sampel geologi bulan. Data ini telah merevolusi pemahaman kita tentang pembentukan dan perkembangan tata surya. Di saat yang sama, misi ini mendorong kemajuan teknologi yang krusial, seperti penyempurnaan pakaian antariksa, modul pendaratan, dan sistem pendukung kehidupan. Meski dengan kemajuan luar angkasa saat ini, bulan tetap mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya destinasi luar bumi yang pernah dicapai manusia. Situasi ini mungkin segera berubah dengan proyek ambisius untuk mengirim manusia ke Mars dalam beberapa dekade mendatang. Sementara itu, wahana robotik terus mengungkap detail baru tentang tetangga langit kita. Melalui foto resolusi tinggi, analisis komposisi, dan pemetaan presisi, para peneliti semakin memahami geologi dan evolusi bulan, variasi misterius dalam medan gravitasi bulan. Ilmuwan mendeteksi anomali gravitasi bulan yang memicu minat akademis yang mendalam. Misi GRAIL, Gravity Recovery and Interior Laboratory, yang dimulai pada 2011, memberikan pengukuran presisi terhadap fluktuasi gravitasi ini. Data mengungkapkan bahwa massa bulan tidak terdistribusi secara merata di dalamnya, menimbulkan variasi dalam medan gravitasinya. Hipotesis yang paling kuat untuk fenomena ini adalah keberadaan konsentrasi massa padat yang disebut maskons, terletak di bawah permukaan. Struktur ini diduga terbentuk dari tabrakan dengan asteroid dan komet yang menciptakan kawah kemudian terisi oleh material magmatik, meningkatkan kepadatan di wilayah tersebut. Ketidakteraturan ini menyebabkan gaya gravitasi lebih kuat di zona-zona tersebut, menciptakan fluktuasi yang dapat dideteksi dalam medan gravitasi. Mempelajari variasi ini sangat penting untuk mengungkap komposisi internal bulan dan proses pembentukan geologinya, selain juga menjadi krusial untuk misi eksplorasi bulan di masa depan. Pemetaan akurat konsentrasi massa ini sangat vital untuk perencanaan misi dan pendaratan yang aman. Ciri khas lainnya adalah bulan tidak memiliki musim. Sementara bumi mengalami 4 musim karena kemiringan sumbunya sebesar 23,5 derajat, satelit alami kita hanya memiliki kemiringan 1,5 derajat. Perbedaan ini menyebabkan bulan menerima radiasi matahari yang hampir konstan sepanjang siklus tahunannya, tanpa variasi signifikan dalam suhu atau durasi siang hari. Meski begitu, bulan mengalami fenomena astronomi penting lainnya, seperti gerhana. Dalam gerhana bulan, bumi berada di antara matahari dan bulan, menciptakan bayangan di permukaan bulan. Sementara pada gerhana matahari, bulanlah yang berada di antara bumi dan matahari, memproyeksikan bayangannya ke planet kita. Fenomena langit ini dapat dilihat dari permukaan bumi dan mengingatkan kita akan keindahan kompleks tata surya kita. Dampak meteor lebih sering terjadi di sisi jauh bulan. Belahan bulan yang selalu membelakangi bumi menampilkan lanskap yang sangat berbeda dari sisi yang terlihat. Salah satu ciri paling mencolok adalah banyaknya kawah dan bekas tabrakan kosmik. Perbedaan ini
ini terutama disebabkan oleh paparan yang lebih besar di sisi jauh terhadap asteroid dan puing-puing antariksa. Karena bulan memiliki rotasi yang tersinkronisasi dengan bumi, selalu menampilkan sisi yang sama. Sisi jauhnya secara permanen menghadap ke ruang terbuka, menjadikannya sasaran utama bagi benda langit yang bergerak bebas. Konfigurasi orbit ini membuat satelit kita lebih rentan terhadap benturan, karena tidak memiliki perlindungan atmosfer bumi atau masanya sendiri sebagai perisai. Selain itu, kawah di sisi gelap lebih tua secara geologis dan tidak tertutup oleh aliran lava seperti yang terjadi di sisi yang terlihat, sehingga lebih setia memelihara catatan benturan kosmik. Analisis terhadap tanda-tanda tabrakan ini dapat mengungkap data berharga tentang awal mula tata surya dan evolusi kosmiknya. Satelit kita menempati posisi kelima dalam ukuran di tata surya, dengan diameter sekitar 3.476 km. Bulan menonjol sebagai satelit alami terbesar dalam proporsi terhadap planet induknya. Meskipun setara dengan sekitar seperempat ukuran bumi, bulan hanya dikalahkan oleh 4 satelit di tata surya, Ganymede, Titan, Callisto, dan Io. Masanya relatif kecil, hanya setara dengan 1/8 massa bumi. Gravitasi yang rendah ini juga menjelaskan kemudahan para astronot misi Apollo melakukan lompatan bulan. Meskipun ukurannya kecil, bulan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bumi, terutama melalui pasang surut. Walaupun hanya satelit terbesar kelima di tata surya, hubungannya dengan planet kita sangat unik, menjadikannya salah satu benda langit paling menarik yang menerangi malam. Selain itu, bukti-bukti mengkonfirmasi keberadaan es di kutub bulan. Kecurigaan pertama tentang keberadaan air di bulan berasal dari tahun 1990-an. Pada tahun 2009, misi L-Cross NASA memberikan data konklusif dengan mendeteksi es di sebuah kawah di kutub selatan bulan. Temuan ini mendorong investigasi baru untuk memetakan distribusi dan volume sumber daya ini di satelit alami kita. Hipotesis menunjukkan berbagai asal-usul air yang ditemukan di bulan. Salah satunya mengemukakan bahwa asteroid dan komet mungkin membawanya melalui tabrakan dengan permukaan. Teori lain mengusulkan bahwa partikel angin matahari saat berinteraksi dengan tanah bulan menghasilkan senyawa hidrogen dan oksigen. Ada juga kemungkinan bahwa letusan vulkanik purba berkontribusi terhadap cadangan air ini. Penemuan ini sangat penting karena air merupakan sumber daya strategis untuk eksplorasi luar angkasa dan dapat menjelaskan fenomena seperti variasi suhu di kutub bulan. Penelitian tentang topik ini masih berlangsung, dengan proyek-proyek yang sedang dikembangkan untuk memanfaatkan sumber daya ini dalam ekspedisi masa depan. Lembaga seperti NASA telah mempelajari metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan air bulan, yang dapat memungkinkan pembangunan basis permanen dan membuat bulan menjadi lingkungan yang lebih cocok untuk kehadiran manusia. Bulan memengaruhi aktivitas seismik bumi. Selama beberapa dekade, para peneliti telah mendiskusikan peran bulan dalam fenomena geologis bumi. Meskipun belum ada bukti definitif, berbagai penelitian menunjukkan kemungkinan koneksi antara satelit alami kita dengan terjadinya gempa bumi dan letusan vulkanik. Hipotesis yang paling diterima mengusulkan bahwa gaya gravitasi bulan dapat mengubah perilaku geologis planet ini. Model teoretis ini berpendapat bahwa tarikan bulan dapat merusak struktur bumi, menegangkan kerak hingga mampu memicu guncangan seismik dan aktivitas vulkanik. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi pola antara gempa bumi dan fase orbit bulan, memperkuat interpretasi ini. Garis penelitian alternatif mengusulkan bahwa pengaruhnya terjadi melalui pasang surut laut. Saat bulan berada pada titik terdekatnya dengan bumi, yang dikenal sebagai perigi, efek gravitasinya yang meningkat mengangkat permukaan laut. Tekanan tambahan pada lempeng tektonik ini dapat memicu pergerakan seismik dan letusan. Meskipun interaksi antara bulan dan dinamika bumi masih dalam penelitian, ada konsensus ilmiah tentang adanya suatu hubungan. Menguraikan mekanisme ini dapat menjadi alat penting untuk mengantisipasi dan mengurangi bencana alam di masa depan. Sebagai arsip geologi sejati, kawah-kawah bulan menandai permukaan satelit kita dengan dalam dan menyimpan rahasia ilmiah yang relevan. Formasi luas seperti cekungan kutub selatan Aitken dengan panjang mencapai 2.500 km yang mengesankan dapat mengungkap data penting tentang evolusi geologi sistem planet kita. Analisis depresi-depresi ini dapat menjelaskan aspek-aspek fundamental tentang asal-usul bulan dan sejarah tabrakan dengan benda langit. Kawah dengan magnitudo lebih besar kemungkinan dihasilkan dari benturan dengan objek berukuran planet, memberikan para ilmuwan petunjuk berharga tentang proses pembentukan dan transformasi tata surya. Selain itu, investigasi kawah bulan dapat memainkan peran krusial dalam masa depan eksplorasi luar angkasa, karena formasi ini dapat menjadi lokasi ideal untuk pemasangan basis permanen. Kawah dengan
dimensi dan kedalaman lebih besar, seperti Shackleton, yang melebihi 4 km kedalamannya, memiliki kemampuan untuk menyediakan perlindungan dari radiasi matahari dan kosmik, serta meredam variasi suhu ekstrim. Satelit alami kita, bulan, tetap menjadi sumber keingintahuan yang tak ada habisnya bagi para peneliti dan astronom amatir. Pelajaran apa lagi yang bisa kita dapatkan dari kawah-kawahnya yang paling mengesankan? Teka-teki apa lagi yang tersembunyi di daerah kutub atau bahkan permukaannya? Apakah Anda lebih suka kita mengeksplorasi lebih banyak misteri bulan atau membahas benda langit lain di tata surya? Sampaikan pendapat Anda di komentar. Kontribusi Anda sangat penting bagi kami.